Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Baitul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang paling besar kita masih diberikan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang besar juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita semuanya, karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menidurkan kita di malam hari, mengambil ruh kita di malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih mengembalikan ruh kita sehingga kita bisa bangun dari tidur kita dalam rangka untuk menambah amal-amal kebaikan dan semakin banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan di sisa umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita bisa menjadi hamba-hamba yang semakin baik, semakin banyak amal solehnya, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak dosa-dosa yang Allah ampunkan karena istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat ring salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang masih setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa arsyadakumullah. Pembahasan kita terakhir adalah berkaitan dengan peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai di Bukit Hudaybiyah. Kemarin sudah kita bahas tentang isi perjanjian Hudaybiyah yang disepakati oleh kaum Quraisy, ya, yang mereka mewakilkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Suhail bin Amr, ya, dan dengan kaum muslimin yang langsung ditandatangani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara global isi perjanjian Hudaybiyah itu ada 4 poin. Yang pertama, bahwasannya tahun ini
Yang awalnya kaum muslimin datang ke Makkah dengan tujuan untuk beribadah, melaksanakan umrah, ya. Tahun ini mereka harus kembali ke Madinah. Ya, mereka boleh kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf adalah pada tahun berikutnya. Ya. Dan kalau mereka datang ke Mekah tahun depan, orang-orang Quraisy memberikan waktu mereka boleh untuk tinggal di Mekah selama 3 hari. Dengan syarat mereka datang ke Mekah tahun depan itu tidak membawa persenjataan untuk berperang. Minimal hanya membawa pedang yang sebagaimana dibawa oleh orang-orang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Yang kedua, bahwa kedua belah pihak, baik kaum muslimin maupun kaum Quraisy musyrikin, bahwasanya bersedia untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Sedangkan poin yang ketiga, bahwasanya setiap orang, setiap suku, setiap kabilah, siapapun mereka diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau menjadi bagian dari orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Ya, jadi yang awalnya orang-orang musyrik Mekah itu sama sekali tidak ridho dengan Islam dan kaum muslimin, mereka selalu menghalang-halangi dakwah Islam. Mereka selalu menghasut orang-orang agar tidak masuk ke dalam Islam. Di dalam perjanjian ini mereka tidak peduli lagi. Yang jelas semua manusia, semua orang, semua kabilah mempunyai kebebasan untuk memilih menjadi pengikutnya Nabi Muhammad atau mengikuti kaum Quraisy Mekah. Dan yang keempat, ya, siapa saja yang mendatangi Muhammad ke Madinah dari orang-orang Quraisy, dari Mekah, tanpa seizin walinya, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Jadi ada orang Mekah musyrik masuk Islam, ya, atau muslimin, karena kan tidak semua muslimin Mekah itu bisa hijrah ke Madinah. Artinya setelah Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, ada sebagian orang-orang lemah di antara kaum muslimin yang tertahan masih tinggal di Makkah. Setelah perjanjian ini, maka kalau ada pihak Quraisy, ya, yang datang ke Madinah tanpa seizin walinya, dan tidak mungkin walinya mengizinkan, maka orang itu wajib dikembalikan ke Mekah. Tetapi sebaliknya itu tidak seperti itu. Kalau ada orang-orang Madinah datang ke Mekah, kembali ke Mekah, artinya kaum muslimin Madinah yang awalnya dia orang Mekah kemudian ingin kembali ke sana, berarti murtad, wajib tidak dikembalikan. Ya, wajib tidak dikembalikan. Maka Rasulullah SAW menyetujui semua poin-poinnya, dan kemudian beliau memanggil sahabat Ali. Beliau ini adalah sekretaris Rasulullah SAW untuk menuliskan perjanjian tersebut, karena memang Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Setelah disepakati, maka ada beberapa kejadian, ya, setelahnya. Yang pertama, ada seorang laki-laki dari Makkah, anaknya Suhail bin Amr, yang sebagai perwakilan Quraisy untuk mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Ternyata anaknya Suhail ini adalah muslimin,
Yang sebelumnya sama Suhail itu di rantai di dalam rumah dia. Ya. Qadarullah Suhail bisa melepaskan ikatannya, kemudian langsung bergabung bersama kaum muslimin. Maka kata Suhail, ya Muhammad, ini adalah orang pertama yang kamu harus menempati perjanjian damai kita. Ya, ada orang Mekah bergabung ke barisanmu tanpa seizin walinya, maka dia wajib dikembalikan. Ya. Kata Nabi Muhammad, perjanjiannya belum kita tulis dan belum kita tanda tangani, baru negosiasi. Kata Suhail, saya tidak peduli. Kalau mau dikembalikan, kita akan lanjutkan perjanjian damainya. Tetapi kalau Suhail tidak dikembalikan, maka tidak ada perjanjian damai di antara kita. Maka dengan terpaksa Nabi Muhammad SAW mengikuti kemauan Suhail bin Amr, sehingga Abu Jandal radhiyallahu anhu ini kemudian dibawa pulang oleh bapaknya Suhail bin Amr ke Mekah. Bersiwanya kemarin juga sudah kita membahasnya. Kemudian setelah perjanjian damai itu selesai, Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada para sahabat untuk bertahallul dan menyembelih hewan hadiyu. Dari sinilah kemudian ya, diketahui para sahabat itu tidak senang dengan keputusan Rasulullah SAW yang menerima perjanjian damai ini. Kenapa? Karena isinya merugikan kaum muslimin. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, berdirilah kalian, sembelilah hewan kurban kalian, dan potonglah rambut kalian. Nabi Muhammad SAW memerintahkan demikian sampai 3 kali. Dan 3 kalinya tidak ada seorang sahabat pun yang berdiri untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Itu tadi, kesal para sahabat. Ya tentu bukan kesal kepada pribadinya Rasul. Ya kenapa perjanjian itu harus disepakati? Isinya itu semuanya merugikan kaum muslimin. Ketika mau ditulis, Nabi Muhammad kan nyuruh Ali untuk menuliskan di atas sebelum dituliskan isi perjanjian, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Sama Ali ditulis, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, ya Muhammad, tulis apa yang kita ketahui bersama. Kami tahu Allah ada. Orang-orang Quraisy dari zaman dahulu itu kenal dengan kata-kata Allah. Mereka menyembah berhala itu tujuannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka salah cara beribadah. Mereka tahu yang menciptakan alam semesta, yang mengatur ini Allah. Makanya ketika mereka diprotes, kenapa mereka menyembah berhala patung, mereka mengatakan tidaklah kami menyembah berhala ini, melainkan agar mereka bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau menyembah Allah, langsung aja menyembah kepada Allah. Tidak boleh melalui patung. Ya. Maksudnya gimana? Kami mengenal lafaz Allah, tapi kami tidak pernah tahu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tulislah Bismika Allahumma, kata Suhail. Dengan namamu, ya Allah. Tapi nggak ada lanjutannya. Bismika Allahumma, ahya. Pokoknya bersubuh. Repot ya. Bismika Allahumma. Sama Nabi, ya Ali ganti. Ar-Rahman Ar-Rahimnya diganti Bismika Allahumma. Ali itu sudah malas itu, tapi sama Ali masih ditulis Bismika Allahumma. Setelah ditulis isi perjanjian damainya,
di akhir surat itu, perjanjian damai itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali tulis bahwa ini adalah perjanjian antara kaum Quraisy yang diwakilkan oleh Suhail bin Amr dengan Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, nanti. Kalau kami mengakui Anda ini Rasulullah, kita tidak akan pernah berperang. Tidak akan terjadi perjanjian damai ini. Kalau kami beriman kepadamu sebagai Rasulullah, tentu kami akan menjadi pengikutmu. Lalu bagaimana? Tulis bin Abdullah. Nah, di situ baru Ali benar-benar tidak mau merubahnya. Kenapa? Bagi Ali itu adalah penghinaan, menghapus nama Rasulullah. Karena Ali itu menyatakan berpikir menghapus kata Rasulullah itu bukan hanya sekedar menghilangkan secara tulisan, tapi seperti tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Wah, ini berat sekali. Ya. Ali tidak mau. Ya. Amhaha. Tidak ya Rasulullah. Wallahi la amhaha. Ya Rasulullah, saya demi Allah tidak mungkin mau menghapus kata-kata Rasulullah. Sama Rasul dengan hari ini. Ya, tunjukkan kepada aku mana tulisan Rasulullah. Ya. Maka Ali menunjukkan ini tulisan Rasulullah, kan beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Rasul kemudian menghapus dengan tangannya sendiri, dah tulis bin Abdullah. Ganti dengan bin Abdullah. Wah, itu di situ isinya itu merugikan kaum muslimin versi sahabat. Ya. Kenapa kok para sahabat itu tidak mau melakukan perintah Nabi untuk bertahallul dan berudhiyah, menyembelih hewan hadiyunya? Ya, isinya itu merugikan kaum muslimin. Mereka dihalang-halangi untuk beribadah padahal bukan untuk perang. Kemudian nulis Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Menulis Rasulullah nggak boleh. Kemudian ada sahabat mereka dari kalangan muslimin, yaitu Abu Jandal, ingin bergabung dengan mereka juga tidak boleh. Pokoknya habis-habisan nih kalah kita, kata para sahabat, termasuk Umar. Maka ketika Rasulullah 3 kali memerintahkan mereka untuk bertahallul dan menyembelih hewan hadiyunya, tidak melaksanakan, Nabi masuk ke dalam tenda dengan kecewa. Ketika di dalam tenda, istri beliau yang ikut namanya Ummu Salamah, yang Ummu Salamah itu juga yang menceritakan hadis ini, riwayat Imam Al-Bukhari. Ummu Salamah bertanya, Rasulullah, dia tahu wajah suaminya ini tidak biasanya, ada problem. Kenapa? Beliau menceritakan, ini kaum muslimin, para sahabat ini tidak mau mengikuti perintah. Saya memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih hewan hadiyunya. Saya memerintahkan kepada mereka untuk bertahallul. Tidak ada satupun di antara mereka yang berdiri untuk melaksanakan perintahku itu. Apa kata Ummu Salamah? Sudah. Ya. Apakah Anda ingin mereka melakukan hal yang Anda perintahkan itu? Kata Rasul, iya tentu saja. Karena memang kita harus kembali. Anggap saja kita sudah melaksanakan umroh, kita bertahallul, ya, tanda selesainya ibadah umroh, dan kita sudah membawa hewan hadiyu, ya sudah kita sembelih saja. Maka kata Ummu Salamah, kalau begitu, Anda keluar saja dari kemah ini, ya Anda panggil tukang cukur untuk mencukur rambut Anda. Kemudian Anda sembelih hewan kurban. Ya. Lakukan itu, maka niscaya para sahabat akan ikut melakukannya. Maka kemudian benar, Rasulullah melakukan saran dari istrinya Ummu Salamah ini, ya, beliau keluar tenda bersama dengan tukang cukur dan beliau sendiri kemudian menyembelih hewan hadiyunya. Melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka para sahabat semuanya ikut melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kadang-kadang, ya, bahwa perkataan lisan dari perbuatan,
Ya, perkataan perbuatan itu artinya perintah dari perbuatan itu lebih bisa mengena daripada perkataan dari lisan. Ya, perintah dari lisan. Ya. Jadi lebih baik banyak mencontohkan daripada banyak ngomong, daripada banyak memerintahkan. Kemudian ya, Umar juga protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, alasta nabiyallah haqqan? Wahai Rasulullah, bukankah engkau ini adalah Nabiullah yang benar-benar Nabiullah? Maka Rasul mengatakan bala. Iya, ya, aku memang Nabi Allah. Kata Umar, alasna alal haqqi wa aduna alal batil. Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran dan musuh kita itu, orang-orang Quraisy Mekah itu berada di atas kebatilan? Qala bala. Kata Rasul, iya benar. Kata Umar, falima nu'tid daniyata fi dinina idzan. Lalu kenapa kita menghinakan agama kita? Wong kita berada di atas kebenaran dan engkau benar adalah seorang rasul. Tapi kenapa kita menghinakan agama kita di hadapan mereka? Apa kata Rasul? Ya Umar, inni Rasulullah. Wahai Umar, sesungguhnya saya ini Rasulullah. Saya ini cuma utusan Allah. Apa maksudnya? Walastu a'sihi wahwa nasiri. Saya ini melakukan apa saja karena perintah dan wahyu dari Allah. Maksudnya mempertegas kepada Umar bahwa beliau menyetujui perjanjian ini karena memang sudah mendapatkan perintah dari Allah. Karena ini sesuai dengan kehendak Allah, karena beliau hanya Rasulullah. Beliau hanya utusan dari Allah. Umar tetap protes. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan kepada kami bahwa kita akan datang ke Mekah, kita akan masuk ke Masjidil Haram, kita akan tawaf di Ka'bah? Kata Rasul, iya benar, tapi saya tidak pernah berkata tahun ini. Kita pasti datang ke Mekah, kita pasti masuk ke Masjidil Haram, kita pasti tawaf di Ka'bah, tapi saya tidak pernah berkata tahun ini. Artinya kalau kita datang tahun sekarang ini gagal, ya nggak apa-apa, saya tidak pernah berjanji tahun ini. Dan sesuai perjanjian itu, kita akan melakukannya tahun depan, disebut umroh al-qadha, ya, ibadah umroh pengganti. Ya. Dan itu Umar masih belum belum rela. Umar itu masih belum rela. Pas ketika mereka sedang bersiap-siap untuk pulang ke Madinah, di dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fath ayat 1 sampai 3. Yang jelas nanti Al-Fath itu keseluruhannya adalah surat yang berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah. Artinya apa? Perjanjian Hudaybiyah itu meskipun isinya menurut para sahabat adalah merugikan kaum muslimin, tetapi sebenarnya itu adalah awal dari kemenangan yang sebenarnya bagi kaum muslimin. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, sesungguhnya kami ya Muhammad memberikan kepadamu sebuah kemenangan mubina, kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan yang nyata itu maksudnya nanti Fathul Mekah 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ini, 2 tahun setelahnya terjadi peristiwa Fathul Mekah. Bayangkan, yang ikut perjanjian Hudaybiyah itu 1.500 sahabat laki-laki. Berarti separuhnya
muslimah di Madinah ada juga 1.500. Berarti total kaum muslimin saat perjanjian Hudaybiyah itu dilaksanakan sekitar 3.000 orang. Tapi 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah datang ke Mekah untuk Fathul Mekah itu membawa 10.000 kaum muslimin, laki-laki. Berarti 10.000 muslimah di Madinah. Berarti berapa kali lipat itu? 3 kali lipat. Dalam waktu 2 tahun. Jadi Nabi dakwah di Mekah 10 tahun. Kemudian pindah ke Madinah, terjadi perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijrah. Berarti 6 tahun di Madinah. 10 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, itu kaum muslimin berjumlah 3.000 kurang lebih. 16 tahun berdakwah dapat pengikut 3.000 orang. Tapi setelah melakukan perjanjian damai, 2 tahun saja kaum muslimin bertambah 3 kali lipat. Oh ya, laki-lakinya ya. Dari 3.000 muslimin muslimat menjadi 20.000. Masya Allah, luar biasa. Nah itu yang tidak diketahui oleh para sahabat. Ya. Maka ketika turun ayat itu, Rasulullah mengutus utusan untuk datang kepada Umar, ya, maksudnya untuk memberikan kabar bahwa ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Umar itu mengetahui, ya, datang utusan memberikan kabar kepada Umar datang kepada Rasul. Ya. Umar ngomong sama Rasul, laqad unzilat alayya lailah suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ya, sungguh telah diturunkan kepadaku, kata Rasulullah, ya, pada suatu malam sebuah surat itu lebih aku sukai daripada tempat terbitnya matahari. Tempat terbitnya matahari maksudnya dunia. Jadi surat itu ya merupakan surat yang lebih Nabi cintai daripada dunia, yaitu surat Al-Fath. Ketika mendengar itu, ya, Umar datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini tanda sebuah kemenangan?" Iya, kata Rasul, iya. Maka sejak saat itu ridolah jiwa sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya. Tenanglah jiwanya, hatinya Umar radhiyallahu anhu. Tetapi setelah mengetahui itu, kata Umar gini, ya, aku merasakan penyesalan yang sangat dalam di dalam hatiku. Kenapa aku protes dan tidak rela, tidak ridho dengan apa yang sudah diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka setelah kejadian itu, kata Umar, aku terus berpuasa, aku terus bersedekah, aku terus memerdekakan budak sebagai tebusan dari apa yang telah aku perbuat, karena aku merasa cemas terhadap ucapan yang pernah aku ucapkan kala itu, sehingga saya berharap itu menjadi kebaikan. Jadi merasa bersalahnya Umar karena sudah protes sama Rasulullah itu dibayar dengan setelahnya memperbaiki diri, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dari perbuatan buruk. Ini praktek dari Umar. Ya. Artinya apa? Setelah kejadian Hudaybiyah itu, Umar terus-menerus puasa sunnah, tidak berhenti bersedekah, terus-menerus membebaskan budak.
Itu amalan yang sangat luar biasa kan. Setiap hari sampai Umar menjadi khalifah sampai beliau meninggal dunia. Kenapa? Berarti penyesalan beliau sangat besar karena beliau sempat tidak ridho dengan keputusan Rasulullah SAW. Jadi tidak ridho dengan apa yang sudah Rasul sampaikan, di mata Umar itu adalah kesalahan yang sangat berat. Menebusnya itu dengan memaksimalkan ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang dilakukannya ini bisa mengimbangi kesalahan yang pernah beliau ucapkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, kaum muslimin sampai di Madinah. Sampai di Madinah ada sebagian perempuan muslimah datang ke Madinah. Ya, ini perempuan Pak, dari Mekah. Ya, orang-orang Arab datang ke Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy mengutus utusan mereka untuk datang ke Madinah mengambil mereka, tapi sama Rasul tidak dikembalikan. Kenapa? Karena perjanjian damai itu khusus untuk kaum laki-laki, kata Rasulullah. Jadi setiap perjanjian itu ada celahnya. Ada celahnya. Kita kan sepakat ya bahwa kalau perempuan itu kan harusnya nggak mau perjalanan jauh dari Mekah ke Madinah. Perempuan itu kebanyakan ya di dalam ya kampungnya. Maka mereka tidak disebutkan di dalam perjanjian. Yang memungkinkan untuk datang ke Madinah adalah laki-laki mereka. Maka Rasul tidak mengembalikan. Nah, kemudian ketika itu turun Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka itu. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Kalau mereka datang ngaku sebagai mukminah, uji mereka. Kalau mereka sudah benar-benar sebagai mukminah, kata Allah Subhanahu wa taala, walahum fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Ya nggak boleh dikembalikan. Tapi ya ada syaratnya untuk mereka para mukminah ini mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami-suami mereka dulu. Ya. Karena mereka ini tidak halal untuk orang-orang kafir, dan orang kafir juga tidak halal untuk mereka. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Ya, karena mereka ini tidak halal untuk orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu juga tidak halal untuk mereka. Wa atuhum ma anfaqu. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak ada dosa atasmu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Nah, mereka jadi janda. Kalau kaum muslimin mau menikahi mereka, tidak ada dosa. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan, maksudnya dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayarkan kepada mereka, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayarkan. Dzalikum hukmullah, demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala.
yahkumu bainakum, yang ditetapkan di antara mereka, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi setelah turunnya ayat ini, para muhajirat, ya, para muslimah yang hijrah ke Madinah tidak dikembalikan, tetapi mereka mengembalikan mahar. Sedangkan para muslimin di Madinah yang masih punya istri, ya, orang-orang kafir pada saat ayat ini turun juga wajib menceraikan istri mereka yang masih musyrik dengan cara mengembalikan mahar. Ini peristiwa selanjutnya. Yang lain peristiwanya, datang seorang laki-laki yang bernama Abu Basir. Abu Basir ini muslimin seperti Abu Jandal, yang dia di Mekah ini disiksa. Kemudian dia bisa lepas dari cengkeraman orang-orang musyrik, bisa lepas darinya, kemudian lari datang ke Madinah menemui Rasulullah. Ketika Nabi tahu Abu Basir, Nabi SAW kemudian, nggak bisa, kamu harus pulang ke Mekah. Kita sudah mengadakan perjanjian dan kita sudah mensepakati perjanjian. Tidak ada ceritanya kaum muslimin itu mengingkari perjanjian. Abu Basir tetap tidak mau. Pokoknya saya tidak mau pulang ke Mekah. Sampai datang 2 orang utusan dari Mekah untuk menjemput Abu Basir. Maka dibawa Abu Basir sama 2 orang ini untuk kembali ke Mekah. Sampai di tengah jalan, Abu Basir tetap tidak mau. Abu Basir membunuh salah seorang di antara mereka. Salah seorang lagi lari ketakutan balik ke Madinah, meminta perlindungan kepada Rasulullah. Abu Basir datang ke Madinah juga. Datang lagi utusan lain dari Mekah. Rasul tetap mengatakan, tidak bisa ya Abu Basir. Pokoknya kamu tidak boleh di Madinah. Ya, nggak boleh karena ini sudah ada perjanjian dan sudah saya sepakati. Kata Abu Basir, ya Rasulullah, berarti saya tidak bisa ke Madinah? Iya, tidak bisa. Berarti saya harus pulang ke Mekah? Iya. Tapi kalau saya tidak di Mekah, tidak di Madinah, bagaimana? Yaitu tidak masuk dalam perjanjian. Ada celahnya lagi. Ya sudah, kalau gitu saya mau tinggal di salah satu daerah yang sekarang disebut dengan daerah Jeddah. Abu Basir kemudian membuat gubuk di sana, tinggal di Jeddah. Kabar itu sampai ke telinga Abu Jandal bin Suhail. Wah, kayaknya benar yang dikerjakan sama Abu Basir. Abu Jandal kemudian berusaha untuk lolos dari Mekah dan bergabung sama Abu Basir, kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah. Mereka keluar dari Mekah tapi tidak datang ke Madinah, sehingga mereka membuat koloni di Jeddah itu. Dan apa yang mereka lakukan agar mereka bisa bergabung dengan muslimin Madinah? Setiap kafilah dagang kaum Quraisy yang mau ke Syam, yang mau ke Yaman, pasti lewat Jeddah. Mereka hadang, mereka rampas hartanya, mereka bunuh yang melawan, sehingga kafilah ini tidak bisa berdagang dan kembali ke Mekah. Dan itu terjadi beberapa kali. Tapi tujuan mereka bukan untuk merampok. Tujuan mereka agar kaum Quraisy merelakan mereka gabung ke Madinah dengan kaum muslimin. Beberapa kali kejadian penghadangan kafilah dagang itu, orang-orang Mekah beneran ngutus utusan ke Rasulullah. Isi surat utusan itu, ya Muhammad, koloninya Abu Basir itu lebih merepotkan kami daripada kalian. Kami minta tolong, bawa saja mereka masuk ke Madinah. Sukses. Jadi Nabi itu bahagia ngutus utusan kepada Abu Basir, Abu Jandal, ya. Orang-orang Mekah sudah ridho, kalian masuk ke Madinah saja. Yang penting kalian tidak lagi menghalangi kafilah dagang
orang-orang Quraisy. Ya, ini jangan dipraktekkan. Kita membuat koloni untuk ngerampok orang-orang kafir, tidak boleh. Niatnya mereka bukan untuk merampok. Ya. Niat mereka benar-benar agar diberikan solusi, mereka bisa bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Baik. Hikmah peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Para ulama di kitab fikih Sirah Nabawiyah dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan ada beberapa hikmah yang sebagian atau secara garis besar ada 4 poin. Yang pertama, bahwasanya inilah pertama kalinya kaum kafir Quraisy mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai pemberontak. Pertama kalinya kaum musyrik Quraisy mengakui Rasulullah bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai orang yang tegak sama berdiri, rendah sama rendah dalam istilah hari ini. Sekaligus hal ini pun membuat kaum Quraisy mengakui pula berdirinya dan adanya kedaulatan Islam. Dan kita tahu bahwasanya sebelumnya kaum Quraisy itu sangat memandang rendah Islam dan kaum muslimin. Ya, mereka selalu memikirkan cara bagaimana untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin sampai akar-akarnya. Mereka sama sekali tidak mengakui adanya Islam dan adanya kaum muslimin. Tetapi ketika mereka mengajak damai, ini artinya apa yang mereka usahakan selama ini sudah gagal total. Ternyata yang kita anggap Islam dan muslimin itu rendah, ya, itu kita tidak bisa lagi mengalahkan mereka. Kita harus melakukan perjanjian damai. Orang kalau ngajak perjanjian damai itu kan berarti mengakui kekuatan orang yang diajak damai. Udah kita perang juga nggak mungkin menang, sudah kita damai saja, ya kan? Yang awalnya tidak mengakui, menganggap rendah, dengan mereka mengajak damai kaum muslimin, itu menandakan bahwa cita-cita mereka untuk menghancurkan muslimin itu gagal total. Ya. Jadi kalau para sahabat itu melihat ini merupakan perjanjian yang merugikan Islam dan kaum muslimin, di balik itu sebetulnya Rasulullah tahu, ya, kita tuh sudah menang. Wong kita awalnya dianggap rendah, sekarang kita dianggap ada dan dianggap berkekuatan. Buktinya mereka minta damai. Ya. Jadi yang diketahui oleh Rasulullah, yang ini tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat. Ya. Yang kedua, pentingnya menjunjung tinggi perdamaian. Sudah saya sebutkan juga sebetulnya. Ya, jadi kalau masih ada pilihan antara perang dan damai, maka Islam tetap mengarahkan kepada perdamaian. Kalau masih ada pilihan, ini luar biasanya diplomasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghindari terjadinya pertumpahan darah. Meskipun dengan begitu, beliau merelakan Islam pada tataran simbol, bukan substansi. Ya, itu seperti direndahkan, tapi hanya simbol-simbolnya. Dalam arti yang lain, ketika Umar protes, ketika Ali protes, kenapa kok nama Rasulullah dihapus diganti bin Abdullah, jadi bukan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku tetap Rasulullah meskipun mereka tidak meyakininya. Itu kan cuma simbol. Substansinya tetap Nabi itu adalah Rasulullah. Dengan hanya sekedar dihilangkan tulisannya, tidak kemudian menjadikan Nabi Muhammad itu bukan Rasulullah lagi. Berarti itu kan dengan sekedar simbol di atas kertas.
Pada hakikatnya Nabi Muhammad tetap Rasul. Jadi tidak apa-apa meskipun sepertinya secara simbol Islam ini direndahkan, tidak menonjol, tapi ada maslahat yang lebih besar dari itu. Dan itu dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga menunjukkan kedewasaan cara berpikir, kedewasaan mentalnya. Beliau benar-benar tidak memaksakan keyakinan. Sebetulnya Rasul itu bisa menekan Suhail bin Amr. Kalian yang ngajak damai, ya kan? Harusnya kalian nurut. Tapi karena ini masalah keyakinan, mereka memang tahu Allah, tapi mereka tidak tahu, tidak meyakini ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ya, itu masalah keyakinan. Ya. Mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, tidak apa-apa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Terjadinya peperangan ekspansi itu bukan memaksa. Ya, tetap awalnya menawarkan. Ya, ini bumi Allah harus diatur dengan syariat Allah. Kalian tidak mau masuk Islam tidak apa-apa. Yang penting pengelolaan dunia harus sesuai dengan kehendak Allah. Harus begitu. Jadi pengelolaan dunia ini karena milik Allah harus dikelola dengan syariatnya Allah meskipun manusianya tidak masuk ke dalam Islam. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang dari awal menghendaki perdamaian, tidak menghendaki terjadinya peperangan. Dan memang sepanjang sejarah yang kita sudah bahas, tidak ada peristiwa perang di mana kaum muslimin yang memulainya terlebih dahulu. Kaum muslimin itu semuanya cuma menanggapi serangan kaum musyrikin. Di dalam surat Taubah ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum bada'ukum awwala marrah." Merekalah yang pertama kali memulai memerangi kalian, kata Allah. Wahai kaum muslimin, merekalah yang pertama kali memulai memerangi kalian. Jadi nggak ada ceritanya muslimin itu menyerang kaum musyrikin duluan, nggak ada ceritanya. Bahkan ketika nanti muslimin mendapatkan kekuatan, mempunyai kedaulatan, enggak. Ya. Nah, ini pentingnya menjunjung tinggi perdamaian. Yang ketiga, terwujudnya ketenangan dan keamanan situasi. Kalau sudah damai, itu keamanan, ketenangan, itu bisa terwujud. Kalau sudah terwujud, maka hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dalam kondisi perang, itu bisa semua dikerjakan dalam kondisi damai. Kalau perang itu pokoknya mikirnya gimana caranya mempersiapkan senjata, gimana caranya mempersiapkan pasukan, gimana caranya membunuh agar tidak terbunuh, gimana caranya bisa mendapatkan kemenangan. Itu saja yang dipikirkan. Kalau zaman kita tidak sempat bangun pondok pesantren, tidak sempat mengadakan majelis taklim di masjid, tidak sempat membina masyarakat, tidak sempat mengkader ulama. Ya. Dan orang-orang kafir itu tidak sempat mikir mana yang benar, mana yang salah. Karena mereka juga berpikir begitu. Pokoknya kita harus menang, kita harus membunuh kalau tidak ingin mikirnya gitu saja. Tapi ketika adanya perdamaian, maka situasi menjadi tenang. Dan tidak ada yang menghalangi dakwah Islam. Makanya benar, Rasulullah SAW kemudian memanfaatkan situasi ini untuk berdakwah kepada raja-raja. Yang sebelumnya beliau tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa karena tidak sempat. Karena kaum muslimin di Madinah itu harus waspada terus dari serangan kaum
musyrikin, tapi terjadinya perdamaian ini berarti kita tidak akan diserang. Berarti kita bisa melakukan hal yang lain. Ya. Nah, yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah mendakwahi para raja. Beliau mengirim surat kepada Kaisar Romawi, beliau mengirim surat kepada Heraklius, beliau mengirim surat kepada Raja Persia, Kisra, beliau mengirim surat kepada Raja Habasyah, Raja Najasyi, diajak untuk masuk Islam, dijelaskan, bahkan dikirim duta-duta Islam untuk berdakwah di negara mereka. Setelah diterangkan begitu, kaum muslimin belajar, kaum muslimin beribadah, orang-orang musyrik Mekah itu tenang, ya mereka kemudian bisa beraktivitas normal. Kemudian orang-orang musyrikin kafirin sekitaran Mekah dan Madinah yang awalnya selalu mendengar perperangan antara Mekah dan Madinah, mereka jadi berpikir, kenapa kok dulu mereka ini perang? Sebenarnya memperebutkan apa? Mana yang benar antara Mekah dan Madinah? Jadi orang-orang musyrik kafir itu bisa mikir. Kenapa? Karena kondisi tenang. Mereka melihat tingkah lakunya orang-orang musyrik Quraisy itu bagaimana. Mereka melihat bagaimana para sahabat bermuamalah, orang-orang muslimin beribadah. Sehingga tadi itu, sampai berlipat-lipat kaum muslimin menjadi sekitar 20.000 orang. Kenapa? Dakwah menjadi lancar. Makanya guru saya dulu ngomong, jihad itu salah satu fungsinya adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan dakwah. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi, sirah Nabawiyah, jihad yang dikerjakan itu salah satu sebabnya karena untuk menghilangkan hambatan-hambatan dakwah. Jadi artinya selama dakwah ini tidak dihalangi, bebas kaum muslimin untuk berdakwah. Dakwah itu kan cuma ngajak, bukan memaksa. Bukan memerangi, memaksa dia untuk masuk, ngajak. Selama itu tidak dihalangi, tidak perlu angkat senjata. Kenapa kok sampai terjadi peperangan? Karena dakwah Islam dihalangi dengan senjata. Dan yang terakhir, dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun, hendaknya kita mencontoh sikap dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mudah terbawa emosi, ya kan? Kadang-kadang dalam kondisi normal kita gampang tuh sabar, tidak terbawa emosi. Tapi ini kan betul-betul dalam kondisi yang darurat. Sudah jauh-jauh dari Madinah ke Mekah, sudah membeli hewan hadiyu, ya kan? Wes pokoknya sudah habis-habisan pengorbanan, tapi tidak jadi melakukan. Tapi ternyata Rasulullah tetap bisa mengendalikan emosinya. Ya. Kenapa? Dengan tetap bersikap tenang, meskipun dalam kondisi sulit itu, beliau bisa meletakkan pandangan yang lebih jauh ke depan. Ya, jadi dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun, maka hendaklah kita tetap bersikap tenang, sabar. Kenapa? Dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pikiran kita. Mana yang maslahat yang harus kita pilih. Ya. Kalau orang emosi itu antara maslahat dan mafsadat saja tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Ya. Tapi kalau orang tenang, jangan memilih mafsadat dan maslahat. Memilih di antara dua maslahat mana yang lebih besar, bisa. Kalau dalam sikap tenang. Maka itu terjadi kemaslahatan yang lebih besar karena ketenangan dan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah isyraq. Sampai jam 12. Saya berikan contoh, Pak, bagaimana kesabaran Rasulullah dalam menghadapi situasi yang itu mendatangkan maslahat yang sangat luar biasa selain perjanjian Hudaybiyah. Satu ketika datang seorang laki-laki, ada 3 kisah. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam,
tapi tolong saya diizinkan untuk mencuri. Karena itu sudah menjadi profesi. Kampung saya kampung begal. Saya akan sholat, saya akan puasa, kalau saya mampu saya akan haji, tapi tolong saya diizinkan untuk tetap bisa mencuri. Ini orang mau masuk Islam ya, sama Rasulullah. Ya sudah, yang penting kamu jangan sampai tinggal sholat 5 waktu. Sama Nabi gitu kan. Yang penting kamu jangan sampai tinggal sholat 5 waktu. Beliau tidak mengatakan, ya nggak apa-apa kamu mencuri, nggak gitu loh ya. Beliau tidak menyetujui permintaan dia. Tapi yang Rasul katakan, yang penting kamu jangan sampai tinggal sholat 5 waktu. Dia masuk Islam, itu kemaslahatan besar. Soalnya kalau dia tidak masuk Islam, menjadi pencuri, mati neraka kekal. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, tetap mencuri, ada kemungkinan selamat. Tetapi kalau dia masuk Islam, dia dipastikan istiqomah sholat, kata Rasulullah, wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya. Ketika diprotes sama sahabat, Nabi mengatakan gitu. Kalau dia rajin sholat, perbuatan buruk akan dia tinggalkan. Lah kalau datang kepada saya, terus mendingan rasa mlebu Islam lah. Lah, nembung masuk Islam tapi kok pinginnya tetap nyolong, nggak boleh. Nggak jadi masuk Islam, mati masuk neraka. Nanti di akhirat protes dia. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Karena kamu kafir. Dulu di dunia itu saya sudah masuk Islam, tapi sama Ustaz Ahmad Suhaimi nggak boleh. Ya. Datang yang kedua, kisah berikutnya. Ya Rasulullah, saya masuk Islam, tapi saya itu sudah kecanduan zina. Saya sudah kecanduan zina, saya tidak bisa meninggalkan zina. Rasul enggak bisa. Islam itu harus meninggalkan segala yang dilarang, haram. Kalau kamu minta itu dihalalkan, berarti kamu kafir lagi. Minta yang haram menjadi halal. Itu kalau versi kita. Sama Rasul, enggak. Kamu punya ibu, punya ya Rasulullah. Kamu punya adik, punya kakak perempuan, punya ya Rasulullah. Kamu punya bibi, punya ya Rasulullah. Gimana kalau ibu kamu dizinai orang? Oh ya enggak terima ya Rasulullah. Gimana kalau saudarimu dizinai orang? Ya enggak terima ya Rasulullah. Gimana kalau bibimu dizinai orang? Ya enggak terima ya Rasulullah. Bagaimana kamu ini? Bisa jadi wanita yang kamu zinai adalah ibunya fulan. Bisa jadi perempuan yang kamu zinai adalah adik perempuannya fulan. Bisa jadi perempuan yang kamu zinai adalah bibinya si fulan. Kenapa kok Rasul bisa memberikan hal yang begitu? Karena sikap tenang beliau dalam mensikapi situasi. Kata laki-laki itu, setelah hari itu tidak ada perbuatan haram yang saya paling benci melebihi zina. Awalnya datang minta izin karena sudah kecanduan zina, setelah dibuka cakrawala sama Rasulullah, menjadi perbuatan yang paling dia benci. Ada seorang perempuan datang, ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya sudah menikah, tolong rajam saya. Sama Rasul ditinggal pergi. Nah, kalau datang kepada saya kan nggak gitu. Oh iya, hukum Allah itu harus dilaksanakan. Orang berzina kalau belum menikah dicambuk 100 kali, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Ini hukum Allah harus segera ditegakkan. Jangan menunda-nunda. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biar dia dalil-dalil nggak genah-genah pokoknya. Tapi tidak Rasul. Ditinggal pergi. Sampai 3 kali. Rasul tanya sama sahabat, kalian kenal perempuan ini? Kenal ya Rasulullah. Apakah dia orang gila? Masih dikasih mungkin orang gila nih, kok ngaku-ngaku zina. Enggak ya Rasul, dia sehat, waras. Apakah dia seorang pemabuk, peminum khamar? Jangan-jangan dia sedang mabuk sehingga ngomongnya ngelantur. Enggak langsung tas-tes gitu Rasul. Ya. Pokoknya dikuliti dulu benar-benar, enggak, ini harus ditegakkan hukum Allah. Enggak langsung-langsungan. Ada sahabat wanita mendekati mulutnya, ya Rasul, mulutnya enggak bau khamar, dia enggak sedang mabuk. Berarti benar, sudah selesai semuanya. Ya Rasul, benar saya ini sudah berzina dan saya sudah menikah, bukti dari saya zina, saya sedang hamil.
Enggak perlu ada 4 orang saksi yang sudah ngaku, ada buktinya pula sudah hamil. Sama Rasul, kalau gitu kamu pulang dulu, datang lagi kalau kamu sudah melahirkan. Itu kalau sama saya datang nggak tahu jadi apa tuh perempuan. Sahabat ya protes, ya Rasul, nanti kalau dia kabur gimana? Ya urusan dia sama Allah. Kalau dia kabur, wong masa kita mau yang salahkan perempuannya, sedangkan bayi dalam kandungannya kan nggak salah. Kalau kita rajam, mati dua-duanya. Ternyata 10 bulan kemudian wanita itu datang lagi bawa bayi. Sama Rasul, kembali lagi ke rumahmu, susui anakmu ini sampai genap 2 tahun, 2 tahun ke depan kamu datang lagi. Jadi Rasul itu bukan menolak untuk menegakkan hukum Allah, bukan. Ya. Beliau tetap akan menegakkan setelah semuanya beres. Ya kan? Kalau kita enggak. Ya. Pokoknya ngerti ini hukum Allah itu harus ditegakkan. Qadarullah. Wanita itu tetap datang lagi. Ya, setelah itu enggak bisa lagi kan? Anaknya sudah disape, ya dia memang harus segera dihukum sesuai dengan syariat Islam. Ketika dilempari batu sampai darahnya itu nyiprat, orang-orang Madinah itu merasa jijik. Kata Rasulullah, sesungguhnya taubatnya wanita ini di sisi Allah nilainya lebih besar daripada keimanan kalian semuanya. Gara-gara tunduknya wanita ini kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah beberapa contoh ya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mensikapi situasi itu hitam putih ya. Tapi beliau melaksanakan hukum Allah itu sangat bijaksana. Makanya ada ilmu, ada hikmah. Ya, ada ilmu, ada hikmah. Kata guru saya, kebanyakan kita itu baru punya ilmu, ngerti dalil, ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti hukum. Tapi belum bisa berlaku hikmah ketika melaksanakannya. Ilmu itu seperti bahan-bahan, hikmah itu seperti hasil racikan bahan-bahan ini. Ya, kita ngerti dalil, ayat, hadis, hukum, tapi ketika disuruh meracik dalam tataran praktek bermasyarakat, kita belum bisa mengolahnya sehingga menjadi makanan yang enak dimakan. Bahan-bahan itu kita belum bisa meraciknya sehingga menjadi sesuatu yang enak dilihat. Sehingga dalam pandangan orang-orang jahil, kita mempraktekkan ilmu itu menakutkan. Kalau gitu caranya jadi orang soleh ya berat juga ya. Ya, maka ilmu itu butuh pengarahan, butuh pengalaman sehingga ilmu ditambah akhlak berbuah dengan hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang bijaksana yang dikerjakan karena ilmu dan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi sirah nabawiyah yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan apa yang ingin kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi semua amal soleh yang kita kerjakan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.